Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami kembali datang di hadirat Yesus. Persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, Tuhan melayakkan kami Tuhan untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau Yesus. Urapi setiap kami hamba-Mu yang melayani, urapi seluruh jemaat yang ada, terlebih juga urapi tempat ini Tuhan. Biarlah hanya hadirat-Mu saja, Roh Kudus-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan, menguasai setiap kami, menguasai setiap hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan kami akan diberkati dengan firman-Mu, biarlah firman itu boleh menguatkan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, hanya hadirat-Mu saja yang ada Tuhan. Urapi seluruh anak-anak yang melayani, baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, aser, kolektan, terlebih hamba-Mu yang percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Kami juga teringat saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan sampai hari ini, biarlah boleh bersama-sama kami beribadah di bait Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap beribadah pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara terkasih, pujian yang akan kita bawakan pada malam hari ini diambil dari Mazmur 133, yaitu tentang persaudaraan dan kerukunan. Di mana ada persaudaraan, di mana ada kerukunan, di situ Tuhan hadir untuk memberkati dan mengurapi semua kita yang di sini. Mari saya bantu bagi berdiri saudara. Yang ada di antara kita ini hanya satu yang boleh menjadi penonton, yaitu Tuhan. Semua kita yang ada di ruangan ini, semua terlibat untuk menyembah Mu dalam sorak-sorai kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Urapan di kepala harum dan kecangkutnya cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion.
lagi. Di antara kita ini yang belum jadi penonton hanya Tuhan. Jadi kita semua di terlibat menari, memuji, menyenangkan Tuhan. Mau lebih semangat lagi saudara? Mau lebih semangat lagi dengan tepuk tangan sorak-sorak? Oh betapa indahnya, betapa bila pesona. Tuhan begitu mengasihi hidup kita, tanpa memandang kulit, tanpa memandang mata, memandang rambut, semua dikasih oleh Tuhan. Amin. Yuk, kita joget lebih lagi di Tuhan.
Rintik semuanya, disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam akan berkudus semuanya, amin. Disayang Tuhan Yesus, Tuhan unjukkan dirimu dan katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semuanya di mata Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, amin, amin. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa, semuanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saatnya kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kami tidak mau hanya berada di depan pelataran-Mu. Malam hari ini kami mau masuk lebih dalam, menikmati indahnya bait-Mu, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kami persembahkan pujian, ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan.
selain hanya untuk menyembah. Ada kehidupan lain selain hanya menikmati Engkau Yesus. Hanya untuk lebih dalam lagi katakan Yesus. Kami sedang inilah kerinduan hati kami malam hari ini. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu menyembah hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Yesus, kami serahkan Tuhan. Kami tinggikan Engkau dan kita. Tanah lain dalam kehidupan mereka yang bertahta dari
Engkau lebih dari segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya dapat berdiri saudara.
Silakan duduk kembali dalam kasih Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam yang luar biasa ini. Terima kasih untuk jamaah dan lawatan bagi setiap kami. Kami percaya, kami yang datang malam hari ini, kami yang lemah, Tuhan telah berikan kekuatan kembali bagi kami. Kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Kami yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Bapa yang baik, kalau sebentar anak-anakmu ini akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami mampu memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman boleh menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap kalimat, setiap ucap yang keluar dari lidah bibirnya semua berasal daripada Engkau. Sampaikan Tuhan apa yang Engkau sampaikan. Hamba-hambamu ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita samakan, katakan amin. Mari kita sebut firman Tuhan dengan satu pujian. Ku tetap cinta dan ku tetap setia. Walau badai datang
semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kalau sampai sejauh ini kami boleh kuat menjalani kehidupan ini, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tak ada alasan apapun untuk meninggalkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Tak ada alasan bagi kami untuk berhenti melayani Engkau, sekalipun masalah itu tetap ada, sekalipun pergumulan datang silih berganti. Selama kami hidup Tuhan, kami mau tetap mengiring Engkau, kami mau tetap setia kepada-Mu. Saudara yang terkasih, apapun yang menjadi keadaan hidup kita saat ini, baik kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik kita yang sedang mengalami pergumulan yang berat, baik kita doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah mundur iman kita daripada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Karena apa yang kita miliki tak akan pernah mampu membalas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari sekali lagi katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh kami Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak untuk hambanya dipersilakan. Biarlah ini menjadi deklarasi iman kami, untuk kami tetap cinta, untuk kami tetap setia. Apapun keadaan kami, Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Tuhan, terima kasih atas kesempatan waktu yang ada ini. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Suci kuduskan kami, beri kami hati seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau diperbaharui serupa dengan Kristus. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Beberapa waktu ke depan ini, bila hanya Engkau sendiri, Roh, menawan roh kami Tuhan, supaya kami terus tetap, terus melekat, dan kami melihat karya-Mu yang ajaib. Kami pulang dalam sukacita Tuhan. Kami pulang membawa jawaban demi
jawaban dari pergumulan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami serahkan semua dalam pimpinan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah untuk jemaat-Mu di tempat ini. Sampaikan isi hati-Mu Allah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan aplaus buat pemain musik luar biasa ya. Praise and worship-nya luar biasa, saya sangat terberkati ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, mungkin ada yang belum kenal saya memperkenalkan diri lagi ya, gitu ya. Saya mungkin ada yang kenal nama saya Didik gitu ya, itu nama panggilan, tetapi nama panjangnya sudah tertera di flyer gitu ya. Ya Bapak Ibu, Tuhan bawa dalam setiap perjalanan pelayanan yang ada, dan Tuhan berikan kesempatan kepada saya secara pribadi untuk boleh melihat karya Tuhan yang ajaib. Amin. Beberapa waktu lalu saya pribadi sama Pak Gembala juga, dan terus gitu ya, kami masuk dalam banyak hal, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak karakter, ketemu dengan setiap jiwa yang perlu Tuhan, tapi nggak nemu, yang cari Tuhan, tapi di salah tempat, gitu ya. Nah, hari ini atau malam hari tepatnya, saya ingin share tentang satu hal. Mungkin kita terlewat dengan sebuah kisah ini. Yang kalau Anda suka dengan tema, ya mungkin saya akan beri tema gitu ya. Temanya hari ini adalah ketika bekal itu habis. Ketika bekal yang kita bawa itu habis. Bapak ini dikasih dalam Tuhan aja, kita buka sama-sama yuk. Di dalam Kejadian pasal 21. Nah, 21 kalau Anda baca itu mulai ayat pertama sampai seterusnya, itu ada sebuah kisah. Kisahnya sangat menyedihkan, sangat memilukan. Nah, saya nggak akan baca semua. Nah, saya akan baca mulai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 21. Bisa bantu Mbak Yola? Nah, oke. Kejadian pasal 21 ayat yang ke-14. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan beserta anaknya ya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Stop dulu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada cerita yang menarik di sini. Ya, Hagar dan anaknya. Siapa anaknya? Ismail. Nah, ada sesuatu peristiwa besar yang terjadi ketika Abraham ini mengusir Hagar keluar. Ibu dan anak ini hanya dibekali apa? Sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Diusir keluar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perempuan itu pergi karena diusir. Kemudian ya, di situ dikatakan maka Hagar mengembara di padang gurun. Bapak Ibu, padang gurun itu bicara tentang apa? Sesuatu yang kering, sesuatu yang nggak bisa dinikmati, sesuatu yang gelap mungkin. Ya, ada suatu hal di mana kita nggak ngerti. Kita ini ada berada di mana? Kita ada di titik apa? Apakah perjalanannya itu muter? Ataukah kita terus berjalan depan? Ataukah kita stop? Ayat selanjutnya Mbak, ayat 15. Nah, ketika air yang dikirbat itu habis,
ketika bekal itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika engkau dalam kehidupan ini, ketika Anda berjalan dalam kehidupan ini, kita harus sampai pada satu tujuan, ya kan? Kita berjalan, misal dari sini, saya harus ke sini, ini tujuan saya. Tetapi sebelum saya sampai ke tempat itu, ya, ada perjalanan yang saya lakukan. Nah, dalam perjalanan itu bakal habis. Saya percaya ketika Bapak Ibu semua melakukan perjalanan, entah itu jauh, entah itu dekat, Anda berjalan kaki atau Anda pakai kendaraan, pasti Anda akan menyiapkan satu hal yang namanya bekal. Tujuannya apa? Supaya Anda nggak kehausan. Supaya apa? Ketika lapar ada yang dimakan. Nah, perhatikan apa yang dihadapi oleh si Hagar ini. Ketika air yang dikirbatnya itu habis, ketika dia menyadari perkirbat bekalnya habis, respon yang dia berikan apa itu? Dibuangnya anaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari saya menemukan banyak sekali orang yang melakukan seperti ini. Relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Seringkali ketika dalam sebuah journey, sebuah perjalanan, jalan buntu ketemu, kita kehilangan arah. Kita nggak tahu harus apa, gitu ya. Bekalmu habis. Kondisimu seperti ini loh. Tak menemukan jawaban. Ketika Anda bergumul sekian tahun, Pak Pendeta, Pak kenapa hidupku begini? Kenapa keluargaku begini? Kenapa anakku begini? Tadi saya duduk di sana, saya dapat WA, Pak tolong doakan. Anak saya yang berangkat ke Singapura hari ini mau bunuh diri. Wong tuane bingung. Bicaranya, apakah itu sebuah ancaman bagi orang tuanya? Nggak tahu. Orang tuanya bingung saudara. Pagi tadi berangkat coba sampai Singapura. Di sana berbuat sesuatu, mau bunuh diri. Kehidupan kita diperhadapkan pada banyak hal yang kita nggak ngerti. Padahal guru bicara tentang kehidupan kita yang gelap. Satu langkah Anda berjalan begini, Anda nggak tahu akan terjadi apa. Anda tambah lagi satu langkah, Anda nggak tahu. Amin. Kadang kita pakai logika kita, kadang kita pakai kepintaran kita, kadang kita pakai apa yang kita punya, rupiahmu, depositomu, sertifikatmu. Kau pakai itu semua supaya apa? Anda survei. Tapi ketika semuanya itu hilang, ini kehabisan akal. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita selalu kehabisan akal. Koyo-koyo itu hal, gitu ya. Hari ini kayak seruntuh, gitu. Gak ada masa depan buat aku. Bapak Ibu dikasih jalan Tuhan. Sepertinya begitu. Benar? Koyoknya sok kuat kita ini. Koyoknya kita ini mega apa? Bukan megaloman ya, apa namanya? Superhero yang kuat. Superman. Tahu? Megawati ketua partai itu. Ya, mungkin kayak begitu. Kita berusaha ya pencitraan kita. Benar? Di gereja kita polis. Ya, yang mungkin cowok pakai minyak yang banyak itu klinis, pada hatinya hancur. Yang wanita pakai baju yang tebal gitu, pada dalamannya sudah takut. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kau menghadapi seperti itu,
Apa yang kau lakukan? Responmu apa? Di padang gurun tidak ada Indomaret. Di padang gurun nggak ada apa-apa. Di padang gurun nggak ada toko Madura 24 jam. Nggak ada. Sing ada apa? Itu ditulis sama. Yunus no. Waktu kecil saya suka main semut itu. Akibatnya apa? Luka, gatel. Benar? Iya, nggak nyaman. Kita dibutakan. Gak ngerti harus bersikap apa. Kayak yang sentek Tuhan, sentek. Walaupun Tuhan sentek. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Pengharapan kita ketika menghadapi situasi kayak begini, yang nggak bisa ditebak itu loh. Usahamu yang menanjak terus, tiba-tiba satu titik, turunnya terus. Tersenyumkan kau, marahkan kau. Pasanganmu yang selama ini duduk di gereja, Anda berdua duduk kita baik, tiba-tiba harus mengerjakan. I God, boy. Siap. Engkau boleh hebat. Titelmu boleh, beda. Nemu beberapa kawan saya itu titelnya banyak banget. Sampai saya itu sampai itu apa sih cara di kau sekolah itu? Nempel situ apa itu? Banyak. Ada yang 21 itu berapa? Betul. Keren ya? Sampai segitu banyak. Tapi ujungnya dia minta doakan orang yang gak pergi kau. Pak tolong Pak doakan aku. Kenapa? Apa juga? Semua habis. Harapannya. Oposisi tak bangun tinggi. Dia banting di sertifikat. Dia banting ijazah di depan saya. Banting. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Halo. Ketika engkau menjumpai hari ini engkau baik. Tetapi ketika dalam perjalanan bekalmu habis. Respon hati, respon manusiawi kita. Naik di bawah. Halo. Gak ngerti ya. Satu jam ke depan kita menghadapi apa? Tahu. Kalau jauh 1 jam. Ya. Saya biasanya sama teman-teman Pak Edi ini, nanti kalau pulang dari sini, ya kita akan ke warkop, ya. Kita akan jago ngobrol. Nah, apakah itu akan berhasil nanti? Nggak tahu. Itu rencana. Sama, kita memplanningkan hal yang indah dia datang. Besok ya aku akan menikah tahun sekian. Besok ya aku punya anakku tak sekolahnya yang baik. Besok ya ketika aku sudah tua, aku menyiapkan rumah mungkin untuk menikmati hari tua, melihat anak cucu. Gak sampai besok, gak sampai lusa, gak sampai tahun depan. Boom, kamu habis. Apakah engkau akan bersikap seperti Hagar? Orang yang kamu kasih, anak yang kamu timang-timang berbuah. Artinya apa? Sudah buntu. Akal sehatnya sudah gak main dah. Tanda nyerah. Kehabisan segalanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk. Lanjut Mbak. Di ayat berikutnya. Nah. Dan ini si Hagar. Ia duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk situ, menangislah dengan suara nyaring.
Halo, jemaat GDI kasih Tuhan. Pernahkah Anda mengalami titik seperti ini? Kapan tangisan terakhir? Tuhan. Meratapi yang begitu hebat. Aku besok makan ya. Aku gak bisa membayar apa itu? Kontrakan atau target-target tertentu yang harus tak bayar. Hidupku ini kok gini ya, susah. Ya, sepertinya stop. Gak ada ketemu. Senyap loh itu. Karena gak ada orang ketika dia menghadapi masa seperti ini, dia akan tertawa, puji Tuhan, aku hadapi. Gak ada. Di sini katakan suaranya menangis. Menangis itu adalah perilaku yang manusiawi ketika kita menghadapi suatu tekanan yang begitu hebat. Ya, siapa yang suka menangis di sini? Halo, ya, meskipun badan saya segede gaban gini ya saya di situ tadi nangis loh. Ya, iya, nangis. Kenapa? Wih, enak banget ya. Pujian penyembah tadi, nikmati banget. Iya, nangis. Kalau ada pelayanan di penjara, ya, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang lebih gede daripada saya. Wih, salah. Tatonya itu bahkan di muka gitu. Saya lihat pertama kali, bener Pak Jen ya, ngeri. Ternyata apa? Begitu disentuh, dirangkul, Hello Kitty banget. Nangis tuh nggak pakai geru-geru. Bahkan saya dipeluk, luar biasa. Apa yang dikasih Tuhan? Ketika di titik ini, engkau melihat kamu habis, nangislah. Gak ada yang kuat dengan keadaan kayak gini. Gak ada. Buntu Pak, aku cari kesana. Sepertinya itu membantu, tapi malah menekan kita, mempressure kita lebih kuat lagi. Next Mbak, ayat berikutnya Pak. Ayat 17. Nih, ketika tangisan tadi, mungkin meraung-raung atau gimana? Ya, Allah mendengar suara anak itu. Ini apa ini? Saya nangis ibu belum. Tapi saya dengar siapa? Suara anaknya pada dibuang. Lucu ya. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang nangis bergorok itu tadi siapa? Ibu. Tetapi Alkitab ini yang didengar suara siapa? Anaknya. Orang tua. Itu sebuah unity yang kuat. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan banyak ketemukan bagaimana Tuhan ingin sebuah keluarga itu ada hidup di dalam sebuah kebenaran firman. Tujuannya apa? Supaya keluarga ini diberkati. Amin. Jaminan hidup si Ismail yang kita tahu, yang Alkitab tulis, Tuhan pelihara. Amin. Sepertinya, ya, ketika kita masuk sebuah proses, tak enak. Kita nemu banyak hal yang membuat hati kita hancur. Kita jadi lebih sensitif, benar. Orang kalau terproses Bapak Ibu, sensitif. Saya dulu ketika saya diproses, saya sensitif saudara. Ya, saya kalau datang selalu duduk di pojok sana.
jauh dari jangkauan iman, benar? Jauh banget, ya. Sensitif. Ada orang ngomong gini, wah bicarakan saya ini. Padahal enggak, benar nggak sih? Terus kita jadi sok kepo. Kita kepo. Kita ingin tahu. Akhirnya apa? Informasi yang kita terima bukan kebenaran firman lagi. Informasi yang kita dapat itu sampah, merusak pikiran, semakin membutakan mata kita dan semakin menjauhkan. Lihat Tuhan. Itu ya. Ayat 18 Pak. Nah, ketika dalam keterpurukan itu, halo, nangis sudah, jawaban sudah ada. Jawaban ada. Mujizat muncul? Belum. Harus ada sikap kita, ya, sikap kita yang aktif. Apa itu? Bangunlah, angkatlah anak itu. Terus apa? Dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ya, seringkali problem yang ada di dalam kita ini, kita lihat itu gede banget. Kok yang sentai-sentai? Padahal enggak. Kenapa? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Seperti saya bilang tadi, setiap orang di dalam kehidupannya pasti ada tujuannya. Hidupnya itu pasti dengan goal. Gak mungkin ada di sini, ada sampai sebesar ini, gitu ya, sampai memutih rambutku, gak ada tujuan. Gak mungkin. Kita pasti ada tujuan di dalam sebuah perjalanan yang panjang ini. Di sini paling sepuh siapa ya? Pak John ya? Ya, Pak John paling sepuh berapa tahun Pak? 35. Paling 35. Paling sepuh. Selama 0 tahun Pak John sampai 35 tahun. Ini sebuah perjalanan panjang. Ya. Pastilah ketika Pak John umur 0 tahun, 1 tahun suka-suka es gitu ya, mungkin tentang suka es ya Pak. Nah, sampai 35 tahun dia nggak suka es. Oh iya, soto. Ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadar kita nggak tahu. Anda pernah menyadari nggak? Kapan waktu rambut Anda itu? Kapan kukumu itu mulai panjang? Tiba-tiba kita gagal, luka. Kita nggak pernah menyadari pemeliharaan Allah itu terlalu sempurna. Amin. Seringkali kita mengabaikan Allah. Ayo, come on teman-teman, ya, semangat. Ketika kita menghadapi banyak hal, problem yang ada itu, jangan jadikan itu menjadi akhir dari segalanya. Amin. Tapi buat sesuatu yang berbeda. Hidup ini jadikan berarti. Amin. Ketika kau punya sesuatu, lakukan apa yang Tuhan tanamkan di dalam diri. Buat, macam berkata, aku mau memberkati pelayanan di GD ketika aku nanti wis dapat THR, mungkin kayak gitu. Jangan. Belajar dari hal yang kecil. Ketika kau setia dalam perkara kecil, Tuhan berikan perkara-perkara yang besar. Dan ketika perkara-perkara besar itu ada, kau akan melihat tanpa kau sadari, wow, ternyata Tuhan sangat ajaib. Gol yang Anda ciptakan itu lebih keren ketika manunggal dengan Tuhan. Kalau Anda mengirim bola sendiri, susah, tertatih-tatih. Tetapi ketika Anda punya pelatih yang hebat, gitu ya, ini cara ngirim gitu ya, sampai Anda mensepak bola itu membuat sebuah gol di dalam hidup. Wow. Seperti lagu tadi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, keren ya, melebihi apa? Segala, benar segala.
Benar sekali. Seringkali kita batasi. Ini gerakmu di dalam hati berkata ngomong itu, iya tuh tak gerak, tak berkati Tuhan. Ayo lah, nanti kayak gitu. Kita masih banyak dan sering nahan berkati itu. Padahal nanti berkati. Benar? Benar? Sering kali kayak gitu. Jangankan berkat yang keluar dari dompetmu Bapak Ibu. Anda coba senyum. Iya, coba aja senyum. Kadang kita mahal memberikan senyum itu. Tak ceritakan ya supaya senyum. Ya, saya kemarin pelayan di Madinah. Ketemu sama orang yang orangnya suwe banget. Wih, saya terberkati. Disambut saya, meskipun dia nggak tahu bahasa Indonesia, ya, dia nggak tahu bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Madura, nggak nyambung dengan saya. Saya nggak ngerti plus. Tapi satu hal yang saya tahu, dia terlalu tersenyum. Aduh. Ternyata saya salah. Ketika dia tidur itu tetap tersenyum. Atau tapi dengan kisah ini saya terberkati. Iya, saya terberkati. Ya, di luar sana ada banyak orang-orang, banyak yang bisa kau jangkau, banyak yang bisa kau doakan. Gunakan senyum, ya, gunakan tangan. Apa susah sih menurut tangan? Insyaallah. Kalau nggak kenal Tuhan berkati kamu. Amin. Bapak itu dikasih Tuhan. Yuk, Mbak Yola lagi Pak. 19. Nah, ketika pergumulan kita, pergumulan si Hagar tadi, nggak menemukan jalan keluar. Padang gurun itu membuat segalanya buta. Ya, iya. Lalu apa itu? Allah membuka apa yang dibuka? Mata. Sehingga ia melihat apa? Sebuah sumur. Kirbat yang kering itu, ya, terusnya, ya, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Anaknya jadi mati nggak? Kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sebuah problem aja yang lakat, kuat, nempel dekat dengan mata kita. Semua itu sudah ada sekali. Tapi karena dia terlalu meratapi. Orang kalau punya masalah itu ya cenderung untuk mengasihani dia. Benar? Kok ada Pak yang lebih besar daripada masalah aku cari sopo gitu ya. Pak, aku nggak mampu Pak melakukan ini. Aku pingin terus macam-macam bahasa ya. Tetapi ketika engkau melihat karya Tuhan Allah, halo, saya bilang tadi loh, kukumu panjang bisa tumbuh tanpa kau ketahui. Rambutmu tiba-tiba bisa panjang seperti itu. Dari hitam ke putih, ya tadinya hitam putih tadi. Dari putih ke keriting gitu tadi. Nah, ada yang tahu. Ayo, ucap syukur. Ucap syukur. Kata ucapan syukur itu yang sering kita lupa. Itu yang sering kita nggak ngerti. Ya, padahal Tuhan inginkan. Masalah itu ada dan disertai oleh jalan keluar. Ketika Anda menghadapi masalah yang gak nyaman, gak enak banget dalam hidup. Koyo stop, selesai. Perhatikan Bapak Ibu. Koyo Allah gak menolong. Koyo Tuhan gak peduli. Ya, sepertinya itu. Tidak ada sesuatu yang membuat aku bersuka cita karena masalah. Habis entek pengharapan. Karena bekal. Kita fokusnya pada bekal terus. Pada kirbat yang kosong.
hal yang tak enak di dalam hidupmu, kekuatanmu, keraguanmu, engkau disalahkan sama orang yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba silang. Ya, percaya itu adalah saat di mana Allah sedang mendidikmu, merubah karaktermu, melembutkan engkau supaya engkau punya karakter seperti Kristus. Ketika engkau menghadapi segalanya, imanmu dibentuk, kedewasaan itu muncul. Lalu semua yang saya lihat di sini, ya, sudah berusia matang. Artinya apa? Sudah dewasa. Ya, akan lucu kalau orang seumuran dengan saya gitu, tapi saya berperilaku seperti anak kecil. Benar? Hilali kayak gitu ya. Ya, tiba-tiba saya minta es gitu, ya kayak Pak John tadi. Orang akan, itu loh, tuwek kan jalur es gitu ya. Enggak. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika engkau percaya pada pemeliharaan Tuhan, meskipun di dalam masa padang gurun yang gak enak, ketika tidak ada kepastian, sepertinya buntu, sepertinya gak mungkin, sepertinya selesai. Ini loh, ayat ini ditulis sebelum kita ada, benar? Dan itu kebenaran. Kalau hari ini Anda mendengar tentang ini, dan kalau hari ini kau sedang kehabisan bekal, apapun di dalam perjalanan hidup ini, percayalah ayat ini berlaku atas Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Menjadikan sukacita bahwa pengiringan kita kepada Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Ada jaminan. Ada jaminan. Akan sia-sia kalau kita hadir tiap Rabu di sini, kita bersekutu di sini, tapi kita tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Akhir. Respon kita kembali diriset, dibenarin. Mungkin Tuhan sikapku ini selama ini meresponi segala sesuatu itu salah. Mungkin saat ini juga apapun yang aku lakukan, reaksi terhadap apapun itu salah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ya, kalau Hagar dan Ismail ditolak, saya sangat percaya Bapak Ibu semua dan saya juga pasti ditolak. Respon dengan baik. Ya, perhatikan diri. Adakah mesbah? Adakah mesbah penyembahan yang benar itu ada di diri? Apakah kau sedang jauh dari mesbah itu? Kalau kau jauh dari mesbah itu, bertobat. Pasang lagi mesbah itu. Berikan yang terbaik, yang Anda bisa, yang Anda mampu untuk Anda berbuat. Amin. Saya undang pemain musik datang ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan tidak saya berbalik. Saya ingin kita mengalami sebuah hal yang luar biasa di dalam hidup, supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang ajaib, supaya kita bisa melihat dan meneladani cerita dari Hagar dan Ismail ini menjadi rema dan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah satu pujian-pujian saudara. Segala
Nikmati Bapak Ibu. Nikmati Tuhan. Ada yang hari ini mengalami bekal sudah habis. Nangislah. Cari dia. Panggil dia dengan hatimu. Jangan batasi apa yang ada di dalam hatimu. Kau sudah gak mampu untuk melakukan itu. Letakmu. Tanggalkan. Letakkan. Supaya Allah itu turun memandang diri. Kita pujikan pujian setengah suara. Teriak, oh, nangis dengan hati. Nyanyikan dengan hatimu. Yes. Ya, dia mulai dengar tangis. Panggil dia. Nangislah seperti hati. Yes.
boleh silih berganti dalam kehidupan kami. Namun ketika Engkau menyertai kami akan tenang menjalani hidup ini. Kami percaya penyertaan-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa malam hari yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mengingatkan kita kembali, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh takut, karena ada tangan Tuhan yang selalu senantiasa menopang hidup kita. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini Tuhan, agar pelayanannya Engkau pakai lebih dahsyat lagi, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami memberikan dengan segenap hati kami memberikan dengan segala sukacita kami, biar ini boleh menjadi melebar kerajaan-Mu di tempat ini. Mari kita semua siap untuk memberikan yang terbaik. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara terkasih, persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Ya sudah saya serahkan yang pengumuman yaitu mengenai literate natif. Mungkin Bapak Ibu belum tahu yang bawa firman siapa pada waktu ibadah Padang, yaitu Bapak Juanda. Ya, Bapak Juanda memang orang super sibuk, jadi
puji Tuhan beliaunya memberi waktu. Saya ngomong Pak, kami semuanya sudah rindu jemaat, ya makanya saya minta pada waktu di Padang supaya semua ikut. Kalau Rebo nanti bagian yang Minggu ada yang nggak bisa mendengar firman dari Bapak, karena kadang-kadang yang hari Minggu kadang-kadang nggak datang hari Rebo. Untuk itu Pak, kami harapkan hari waktu ibadah Padang Bapak bisa melayani. Puji Tuhan beliaunya memberikan waktu untuk kita boleh mendengar nanti Pak Juanda yang akan melayani firman kita. Amin. Iya. Hari-hari saya itu 2 minggu. Layanannya hambung sehari sampai 2, 3, 4. Ya. Makanya banyak tanggapan jadi maklum ya. Seperti ya dalang itu ada tanggapan, akhirnya suaranya habis. Begitu pula bantuan yang sama. Namanya kita manusia. Ya silakan mungkin yang ada yang bagian pengumuman siapa hari ini. Oh, hambanya Pak Budi. Walet jadi ya. Salam. Pak Edi, hati-hati yang nanti suaranya kayak saya. Jangan diforsir ya. Hari ini sudah diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Ketika firman Tuhan dibuka, saya baca perikopnya itu, waduh, madeg kali. Tak pikir yang mau dibahas sama Pak Wiwit itu gara-gara akan diusir itu, sampai saya jadi gegeran. Tak terima itu gara-gara diusir. Itu saya pernah mendengar itu. Jadi ternyata firman-Nya luar biasa. Meskipun diusir sama Abraham, Tuhan tetap pelihara. Dan itu sangat luar biasa. Kelihatannya dia diusir, dia nggak dipakai, tapi tetap dipelihara Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun keadaan kita, Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Ya, firman Tuhan, terima kasih Pak Wiwit yang sudah bagi berkat firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita ikuti siaran langsung acara seminggu ke depan. Nah, hari Jumat besok ibadah Yudgedi pukul 19.00. WL-nya Saudari Yolanda, firman Tuhan Saudari Catherine. Nonton film lagi ya. Terus hari Sabtu ibadah raya. Sabtu Gala Wajar. Firman Tuhan Pak Pendeta Jadi Santoso, WL-nya Pak John Hendrik, bahasa Ibu Maya. Untuk hari Minggu ibadah raya Minggu 16 Agustus, firman Tuhan Evangelis Willianto Komandoko, SP3. SP3 singkatan apa? Oh iya. WL-nya Ibu Risa, singernya selamatan beliau. Bu Rosa, singernya Pak Samuel dan Pak David. Oh, Pak David ya, luar biasa. Musiknya Pak Hadi dan tim.
ibadah ujian dan penyembahan hari Rabu. Firman Tuhan Pendeta Robertus HM, WA-nya Bapak Markus, singernya Ibu Ima dan Ibu Evi, musiknya Bapak Ivan dan tim. Ini tamu semua ya Pak? Satu tim ya? Enggak. Oh enggak tim? Enggak. Ya wes. Yang penting Enggak wes. masih gak kenal datang aja ya. Saya tadi tanya sama istri saya, ini pendetanya siapa Bu? Dari istri ya, Bu, aku juga Jenenge itu panggilan. katanya fotonya kayak Pak Wiwit, kembaran nih kayaknya. Iya. Pokoknya datang aja, bisa ada berkat pasti. Amin. Ya sudah. Nah, malam hari ini mari kita siapkan nanti kita untuk kita bersyafaat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau sudah kawal ibadah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga ujung akhirnya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat campur tanganmu di dalam setiap hati kami, sehingga malam hari ini kami hadir di tempat ini. Kami rindu menerima firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami pulang sudah diberkati Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau kami ada pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, kami yakin dan percaya semuanya itu hanya anugerah dari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu pelihara anak-anaknya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini Engkau sudah tabur firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Wiwit yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu ajaib, firman-Mu luar biasa. Kami yakin dan percaya berkat itu sudah kami terima. Dan kami mau Tuhan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga menjadi berkat bagi kami sekeluarga, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi siapapun yang berkumpul dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini Kau hadir di tempat ini, memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa selalu menyertai kami. Kau menyertai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberikan yang namanya berkat pemeliharaan yang luar biasa kepada setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu melindungi mereka, Engkau memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat UGD di tempat ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap berkat untuk hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Edi Santoso yang membalakan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Gembala-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa,
yang memberikan hikmat marifat semakin hari semakin naik ke alam nama Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan, Engkau cukupkan yang namanya kebutuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anak, menantu, cucu dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya pemeliharaan sempurna di dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita selalu melingkupi kehidupan beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Bapak Wiwit yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tambahkan hikmat di dalam kehidupannya Tuhan, Kau tambahkan hikmat marifat untuk pelayanan dia. Dimanapun beliau melayani, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan secara khusus. Kalau mereka hadir di tempat ini, mereka menyatu bersama-sama menjadi satu komunitas dalam sebuah gereja. Kami yakin dan percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hati mereka semakin dikuatkan karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah memulai tempat ini sebagai gereja. Kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu selalu ada di tempat ini. Sehingga apapun yang terjadi di tempat ini, semuanya damai sejahtera, sukacita. Tidak ada yang namanya huru-hara, tidak ada yang namanya kuasa-kuasa gelap yang mengganggu di tempat ini. Aku tolak roh antikris dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan. Kau jauhkan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan. Kau jauhkan mereka dari kebangkrutan. Kau jauhkan dari kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka berkat di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mohonkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa ini. Engkau merubah kehidupan bangsa ini menjadi lebih benar lagi, lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tambahkan roh-roh yang tidak antikris dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tambahkan yang namanya roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam negara ini Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menuntun kehidupan kami semua. Dan kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, negara kami aman dan sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, sukacita ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kota kami, Sidoarjo dan sekitarnya. Kami ucap berkat untuk kota kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita melingkupi tempat ini. Damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai di dalam kota Sidoarjo ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak yang namanya bencana, aku tolak yang namanya kuasa-kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk lingkungan sekitar sini Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang selalu menyertai tempat ini selalu ada, membentengi, memberkati tempat ini menjadi luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga secara khusus untuk para pelayan Tuhan yang sudah turut ambil bagian pada malam hari ini. Upah mereka luar biasa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa
setiap mereka yang ambil bagian. Engkau berkati secara khusus, Engkau berkati, Engkau tambahkan yang namanya roh melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna selalu ada untuk gereja-gereja-Mu dan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjagai mereka, Engkau memelihara mereka luar biasa, sehingga ketika mereka melakukan tugas-tugas mereka, panggilan mereka, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah terima yang namanya berkat firman Tuhan, kami sudah menerima yang namanya kesempatan untuk menyembah Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami akan rindu terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah malam pujian penyembah telah usai, sudah terkasih. Mari saya undang bagi berdiri. Bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya. Bagi Dia segala pujian, segala hormat syukur, deklarasi iman di dalam Amsal 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, tirukan perkataan saya. Deklarasi iman. Aku katakan bahwa aku telah ditebus oleh darah Yesus. Aku milik Yesus. Aku adalah anak Allah. Aku bukan budak kekurangan. Aku tidak dikuasai sistem dunia yang tidak menentu. Aku tidak hidup dari keluar sumut-sumut lagi. Aku hidup oleh firman Tuhan dan oleh tuntunan Roh Kudus. Aku hidup tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi aku hidup ditentukan oleh janji Allah. Mulutku bukan alat mengeluh lagi, tetapi mulutku alat deklarasi iman. Perkataanku bukan kutuk, tetapi perkataanku benih berkat. Mulai saat ini, malam ini, dalam nama Yesus, aku menutup pintu kemiskinan, aku menutup pintu kegagalan, aku menolak kekurangan yang berkepanjangan, aku menolak hutang yang menekan
keuangan. Aku menolak kebocoran keuangan. Aku menolak roh malas dan penundaan. Aku memutus pola lama, pola pikir lama, pola hidup lama. Aku putuskan sekarang ini, malam ini, demi nama Yesus. Mulai saat ini, malam ini, aku membuka pintu berkat. Aku menerima hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan dengan benar. Aku menerima disiplin untuk menabur dan menabung. Tuhan Yesus adalah sumber kemenanganku, sumber mujizatku, sumber kelepasanku, sumber pertolonganku, sumber pengharapanku, sumber perlindunganku. Aku percaya Tuhan Yesus membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia dan menutup pintu yang menjerumuskan. Aku percaya Tuhan bekerja ketika aku tidak melihat. Tuhan menyiapkan ketika aku tidak mengerti. Aku percaya hari-hari ke depan kami tidak sama lagi. Kami percaya ketika lidah kami ditundukkan, langit terbuka. Ketika keluar dihentikan, berkat menemukan jalannya. Ketika perkataan iman diucapkan, kami akan terima terobosan demi terobosan. Kami akan terima pemulihan demi pemulihan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kali lagi angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Kini pulanglah, kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.